Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hafid Arashid Putra dengan NIM 0501298888 dari UPBJJ Bogor. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas analisis dan visualisasi data. Berikut untuk tugas tutorial nomor 1. Berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Ini ada nomor, kecepatan, kilometer per jam, ada jarak, meter. Lalu di sini gunakan program R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus memberikan hasil kerja di R. Rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, lalu ada standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Di sini saya sudah memasukkan kecepatannya dan jarak juga. Pertama-tama kita hitung rata-rata kecepatan mobil, yaitu min kecepatan dalam kurung kecepatan, maka hasil dari kecepatan mobil yaitu rata-rata dari kecepatan mobil itu 15,5 km per jam. Lalu yang kedua yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil, min jarak, maka rata-rata dari jarak yang ditempuh mobil 42,2 km per jam. Lalu hitung standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil, yaitu SD dalam kurung jarak. Maka hasilnya 24,77 meter. Lalu untuk nomor 2, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Oke, ini adalah scatter plot kecepatan versus jarak mobil. Lalu setelah itu interpretasi scatter plot yang diperoleh. Berdasarkan scatter plot yang diperoleh, terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak berhenti mobil. Semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin jauh jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Walaupun terdapat beberapa titik yang menyebar, secara umum pada hubungan antar variabel cukup jelas dan bersifat searah. Selanjutnya, kita histogram untuk data kecepatan mobil. Berikut adalah histogram kecepatan mobil. Lalu interpretasi histogram yang diperoleh. Berdasarkan histogram kecepatan mobil, terlihat bahwa data kecepatan tersebar pada rentang 4 km per jam sampai 25 km per jam. Frekuensi data lebih banyak terkonsentrasi pada kecepatan menengah, yaitu sekitar 12 km per jam hingga 20 km per jam. Bentuk histogram menunjukkan distribusi data yang cukup merata, meskipun pada kecepatan tinggi jumlah data mulai berkurang. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar mobil diuji pada kecepatan sedang. Untuk soal nomor 3, Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini kita harus menggunakan rumus koefisien
sama dengan standar deviasi dibagi min dikali 100%. Oke, berdasarkan hasil perhitungan koefisien keragaman nilai matematika sebesar 13,3%, sedangkan bahasa Inggris sebesar 11,43%. Karena koefisien keragaman matematika lebih besar daripada bahasa Inggris, maka nilai matematika memiliki tingkat penyebaran data yang lebih besar. Sebaiknya nilai bahasa Inggris lebih homogen atau lebih stabil dibandingkan nilai matematika. Itu saja yang mampu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.